Halo, perkenalkan nama saya Yanes ya. Biasa dipanggil Pak Yan begitu. Saya sebagai konselor di SMP Negeri 4 Sentani atau Sekolah Lentera Harapan. Selamat datang untuk kalian yang sudah diterima di SMP Negeri 4 ini. Ya, saya mengucapkan selamat. Semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan, sehingga kita akan bersama-sama di sekolah ini kalau Tuhan mengizinkan selama 3 tahun ya. Sekarang kalian masuk di kelas 7. Bagaimana nih kabarnya kalian sekarang? Bosan? Senang? Atau bagaimana? Pastinya senang ya, karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 4 Sentani. Baik, saya mengucapkan selamat datang di acara pengenalan lingkungan sekolah. Kali ini berbeda dengan tahun yang lalu ya. Kalau tahun lalu kakak kelas kalian bisa bertemu tatap muka untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sekarang karena masa pandemi ya, karena COVID-19 ini, jadi kita tidak bisa bertemu tatap muka langsung. Kita menggunakan media, ya. Tapi ini tidak akan mengurangi rasa sukacita kalian dan juga rasa bangga kami yang akan mendampingi kalian selama 3 tahun ke depan. Baik, saya sebagai konselor di Sekolah Lentera Harapan ini, ya. Kalau yang berasal dari Sekolah Lentera Harapan pasti sudah tidak asing dengan istilah konselor ya. Tapi yang belum tahu juga pasti pernah dengar. Apa sih nama lain konselor? Ya, banyak orang menyebutnya dengan guru BK ya, guru bimbingan dan konseling. Oke. Lalu tugasnya apa ini ya? Baik, tugas saya di sini adalah mendampingi kalian ya, untuk menjadi pribadi yang siap belajar di sekolah ini. Ya, siap belajar. Lalu bagaimana caranya konselor itu tahu untuk bisa mendampingi kalian ya? Caranya dengan 1, tes kepribadian ya. Jadi bagi kalian yang ingin tahu kepribadian kalian itu bagaimana, nanti bisa saya bantu ya dengan alat tes. Tesnya bagaimana? Apakah matematika kah? Bahasa Inggris atau bagaimana? Tentu saja tesnya tidak seperti itu ya. Tesnya hanya menjawab apa yang menjadi gambaran diri kalian. Kalau penasaran, nanti akan ada waktunya kita bertemu. Kemudian apa? Selain dengan tes kepribadian, ada juga menggunakan tes gaya belajar. Nah, apalagi ini? Tes gaya belajar ini untuk membantu kalian mengerti, ya, paham bagaimana cara belajar yang benar sesuai dengan kepribadian saya. Itu juga ada tesnya, ya. Tesnya tidak menghitung, tidak. Tesnya mudah dan menyenangkan. Kemudian apa lagi, ya? Di sekolah ini tentunya kalian akan bertemu dengan banyak teman, ya. Teman yang tentunya walaupun sama-sama dari SD, tapi juga kalian akan bertemu dengan teman-teman dari SD yang lain. Nah, pertemuan teman yang belum pernah bertemu sama sekali, tidak kenal sama sekali, pasti itu menjadi suatu hal yang membuat kalian, aneh ini, senang ini. Nah, terkadang kalian itu mendapati hal-hal yang tidak nyaman ketika kalian bertemu dengan teman kalian yang baru. Menimbulkan gesekan-gesekan, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman. Nah, hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan dengan wali kelas dan juga dengan saya, ya. Tapi itu untuk kondisi normal kalau tatap muka. Lalu bagaimana kalau kondisi seperti ini kita belum tatap muka, Pak Guru? Ya, tentunya hal-hal lain seperti kekhawatiran, kemudian kegelisahan, itu menjadi bagian dari kalian ketika dikatakan masuk sekolah, diterima di sekolah, tapi kok tidak masuk sekolah ya, belajarnya bagaimana? Nah, kalau soal belajar tadi sudah dijelaskan oleh
wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Nah, jika kalian mengalami hal-hal yang memusingkan, aduh saya tidak nyaman ini belajar seperti ini karena saya selalu bertengkar dengan orang tua, saya bingung, saya marah, saya tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan emosi saya. Nah, kalian bisa menghubungi saya ya. Menghubunginya lewat apa? Lewat WA bisa ya. Kalau lewat WA nanti bisa hubungi di nomor ini ya. Kelihatan tidak? Ya, kita buat janji dulu ya. Kita buat janji, kemudian nanti kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Kemudian saya bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah itu ya. Tentu saja masalah yang berkaitan dengan emosi ya. Emosi negatif, emosi positif ya. Contohnya apa? Misalnya marah, kecewa, sedih, putus asa. Nah, hal-hal seperti itu bisa dikomunikasikan dengan saya. Juga masalah kepribadian ya, hal-hal semacam itu. Nah, nanti kita buat janji dulu di sini ya, di nomor saya ya. Langsung WA ya. Salam, kenalan dulu namanya siapa, kemudian nomor pendaftarannya kemarin berapa, disertakan, kemudian kita buat janji. Nanti silakan kalian menunggu ya. Nanti akan saya batasi ya, dalam satu hari paling tidak 2-3 orang saja, 2-3 anak saja. Nanti ketika ada, kemudian saya membalas, maaf saya sudah janji dengan 3 orang. Nah, nanti kalian bisa buat janji di hari berikutnya. Paham ya? Ada gambaran ya? Ya, itu sementara ini seperti itu karena kita tidak bertemu langsung tatap muka, jadi kita tidak bisa bertemu berbicara dengan luasa, tapi kita berbicara lewat media. Nah, itu cara-cara kita ya, saya sebagai konselor dan kalian sebagai peserta didik bisa saling berkomunikasi. Ya, jadi begitu dari saya. Terakhir kali selamat datang ya di komunitas sekolah Lentera Harapan. Kiranya ini menjadi awal yang baik, menjadi satu tempat yang akan menjadi sebuah wahana untuk kalian bisa menapaki masa depan. Nah, soal masa depan ini juga kalian bisa konsultasikan atau bisa komunikasikan dengan saya ya. Misalnya, saya bingung nih, cita-cita saya mau jadi apa, saya bingung besok saya mau sekolah apa, saya bingung tentang masa depan saya. Itu bisa dikonsultasikan dengan saya. Baik, itu saja dari saya. Semoga ini menjadi pertemuan yang menyenangkan. Jangan lupa bahagia, tetap sehat mental, dan tetap tersenyum.